Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini akan belajar. Kali ini kita sudah masuk di tema 3. Semoga semuanya selalu semangat untuk belajar. Nah, di tema 3 ini kita ketemu tema yang sangat menarik sekali. Kali ini kita akan belajar tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, di sini digambarkan ada beberapa penemu yang memberikan dampak perubahan. Hasil temuannya itu bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Sama seperti di buku kalian, tema 3, di sini saya ambil gambarnya. Coba kalian lihat lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Salah satunya penemu yang berhasil ditemukan adalah listrik. Listrik dapat memberi perubahan pada wajah dunia. Kalian tahu nggak siapa tokoh yang berhasil menemukan listrik? Nah, bagaimana lampu-lampu listrik itu bisa sampai di rumah kita, kemudian bisa menyalakan lampu-lampu. Kalian penasaran? Yuk, mari sama-sama kita pelajari. Nah, di sini tokoh penemu listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday, di sini saya ambilkan gambarnya. Ini lahir pada tanggal 22 September 1791 di England, kemudian wafat pada tanggal 25 Agustus 1867 pada usianya yang ke-75 tahun. Nah, di sini juga saya memberikan beberapa gambar Michael Faraday ya, pada waktu masih mudanya. Kemudian ini pada usia 70 tahun masih kelihatan bersemangat sekali. Kemudian di bawah ini ada laboratorium at the Royal Institute ya, laboratorium Faraday yang digunakan untuk penelitian sehingga untuk menyempurnakan penemuan-penemuannya. Dan di sini juga saya cantumkan setelah Faraday wafat, Michael Faraday died at Hyde Cemetery, London ya, wafat di London, dimakamkan di situ ya. Kemudian di sini langsung kita masuk bagaimana sih biografi sedikit tentang Michael Faraday itu. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di New Washington, Inggris. Kemudian Faraday wafat pada tahun 1867 dan namanya ini diabadikan sebagai satuan kapasitas listrik atau farad ya. Apa sih yang ditemukan oleh Faraday? Yang ditemukan Faraday pada waktu itu berhasil menciptakan motor listrik pertama di dunia dengan menggunakan teori tentang pengaruh energi elektromagnetik yang kemudian dikenal dengan hukum Faraday. Nanti kalau adik-adik semua sudah SMP, nanti akan dibahas lagi bagaimana hukum Faraday itu. Nah, lalu apa sih dampak penemuannya dalam kehidupan sehari-hari? Hasil penemuan Faraday ini menjadi dasar pengembangan kelistrikan di era modern selanjutnya. Nah, dari sini kita sudah tahu biografinya tentang Faraday. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sini sama seperti di buku tematik kalian, tema 3, di situ di bacaan disajikan listrik dapat memberikan perubahan pada dunia. Di sini membahas bagaimana kehidupan Faraday ya. Michael Faraday, penemu arus listrik ini, lahir pada tahun 1791 di New Washington, Inggris, sama seperti biografi di awal. Pada awalnya beliau ini berasal dari keluarga yang miskin, hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah. Tapi ternyata Michael Faraday ini memiliki semangat juang yang keras, pantang menyerah orangnya, sehingga akhirnya beliau berhasil membuat alat sederhana pertama yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Di sini yang kalian perlu garis bawahi adalah gelombang elektromagnetik. Lalu bagaimana Bu gelombang elektromagnetik ini kok hingga akhirnya menjadi arus listrik? Kemudian arus listrik ini bagaimana bisa sampai di rumah kalian? Yuk kita pelajari lebih lanjut bagaimana arus listrik ini bisa sampai ke rumah kita. Nah, ternyata arus listrik ini merupakan
Arus listrik ini merupakan gelombang elektromagnetik. Tadi kan pada awalnya Michael Faraday menemukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu apa? Gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantaranya. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari perubahan medan magnet dan juga medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Pada listrik itu kan ada medan magnet dan medan listrik, ada kutub positif dan kutub negatif yang berputar terus-menerus hingga menjadi aliran listrik. Nah, dijelaskan kemudian pada proses itu hingga akhirnya memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Ini ya, sampai di sini sudah paham ya arus listrik ini. Dan dari mana sumber awal mula arus listrik? Arus listrik ini pada awal mulanya dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Generator itu apa? Generator itu penghasil arus listrik. Nah, hingga akhirnya setelah dari generator itu arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa kabel-kabel pada menara-menara yang tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima ini kemudian arus listrik dikirimkan ke rumah-rumah penduduk. Gitu ya. Oke. Bagaimana Bu? Terus kemudian setelah sampai di rumah-rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel itu kan ada nih di atap kalian sebagai pusatnya, kemudian disebar melalui kabel-kabel ke seluruh ruangan yang kemudian disambungkan dengan berbagai macam alat elektronik. Arus listrik itu mengalir dan alat elektronik bisa menyala seperti TV, kipas, kulkas gitu. Nah, selanjutnya bagaimana rangkaian kabel-kabel itu? Yang perlu kita ketahui di sini rangkaian kabel listrik di dalam rumah itu ada dua. Ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri di sini bisa kita lihat pada gambar ya. Pada gambar ini ada rangkaian lampu seri dan juga rangkaian lampu paralel. Saya kasih love. Kemudian yang seri itu bersambung kayak film series, artinya kan masih berkelanjutan. Bersambung dari sini ke sini. Kalau yang paralel itu berderet. Seperti ini ya. Nah, oke, itu untuk tadi rangkaiannya yang ada di rumah kita. Kemudian ini lebih jelasnya lagi mengenai rangkaian seri dan paralel. Di sini dicontohkan ada rangkaian seri pada resistor. Rangkaian seri artinya bersambung seperti ini. Kemudian rangkaian paralel juga pada resistor listrik yang sebelah sini ya. Nah, kemudian ini dicontohkan rangkaian lampu seri bersambung 1, 2, 3. Yang ini berderet ini rangkaian paralel pada lampu dan di bawah ini pada baterai kutub positif. Nah, ini positif ketemu dengan negatif, positif ketemu dengan negatif, gitu ya. Nah, kalau yang paralel ini positif ketemu dengan positif. Ini positif dengan positif, negatifnya sama dengan negatif. Gitu ya. Nah, oke, tadi siapa penemu listrik, bagaimana proses arus listrik yang sampai ke rumah kita, hingga sampai di rumah kita menyambungnya bagaimana, ternyata ada dua sambungan, sambungan seri dan paralel sudah kita pelajari. Nah, listrik dalam kehidupan sehari-hari ternyata memberikan dapat kita gunakan untuk mempermudah aktivitas kita, penerangan dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus bijak menggunakan listrik.
supaya kita tetap berhemat listrik. Terima kasih untuk materi kali ini. Sampai ketemu nanti di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.